Perkenalkan, nama saya Rahman. Tapi dalam cerita ini, kalian bisa memanggil saya dengan nama Alif. Jadi, pada Kamis 20 Juni 2019, saya mendaki Gunung Lawu yang terletak di Kabupaten Karanganyar bersama 5 teman saya yang bernama Bimo, Dani, Gilang, Randi, dan Arif. Kami semua laki-laki. Bagi yang belum tahu, Gunung Lawu ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, MDPL. Singkat cerita, kami berenam berangkat dari rumah menuju ke perkampungan terakhir pada pukul setengah 6 sore. Perkampungan tersebut bernama Sidomukti. Ketika sampai di sana, kebetulan sudah masuk waktu maghrib. Jadi kami sempatkan untuk salat maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai salat, saya dan teman-teman mengecek ulang barang-barang kami. Saya dan Bimo pergi ke warung terdekat untuk membeli logistik tambahan. Saat membeli logistik, kami didatangi oleh seorang bapak tua yang baru keluar dari masjid. Dia bertanya, "Mau kemana, Dek?" Bimo menjawab, "Mau mendaki Gunung Lawu, Pak." Bapak itu terkejut, "Berani banget mendaki jam segini?" Kami hanya tertawa dan menjawab, "Namanya juga anak muda, Pak. Semangat terus." Setelah berpamitan, kami bergegas menuju tempat penitipan kendaraan yang tidak jauh dari masjid. Kebetulan, tempat penitipan kendaraan tersebut adalah milik ketua RT setempat. Setelah berbincang sebentar dengan beliau dan menitipkan motor, kami memulai pendakian. Kami menyalakan 2 headlamp dan 1 senter. Satu kesalahan kami adalah tidak membawa cukup alat penerangan. Selesai berdoa, kami menyusuri gang menuju area perkebunan. Tidak jauh dari situ, perhatian kami terganggu oleh seekor anjing hitam yang terus menggonggong ke arah kami. Kami merasa aneh karena di perkampungan biasanya anjing bergerombol dan berada dekat dengan majikannya. Kami memilih untuk mengabaikannya dan terus berjalan. Setelah sekitar 10 menit, kami mendengar suara besi dipukul seperti orang ronda. Kami mencari sumber suara tersebut, tapi tidak menemukannya. Akhirnya, kami memutuskan untuk lanjut berjalan. Di perbatasan antara kebun dan hutan, kami bertemu sepasang pemuda yang duduk di jalur. Saat kami soroti dengan senter, mereka tampak gelagapan dan si pemuda langsung mengambil parang yang ada di dekatnya. Dia bertanya, "Mau kemana, bro?" Saya menjawab, "Mau ke puncak Lawu." Kami lanjut berjalan sambil berdiskusi tentang pasangan pemuda tersebut yang duduk di kebun malam-malam. Sampai di pos 1, kami memutuskan untuk istirahat sebentar. Tiba-tiba saya melihat sosok putih berdiri di depan pohon besar beberapa meter dari kami. Teman-teman saya tidak melihatnya karena sibuk dengan api unggun. Saat itu Adul menepuk pundak saya menawarkan kue. Pandangan saya pun teralihkan. Kami melanjutkan perjalanan dan menemui kejanggalan lain. Di setiap pinggir jalur yang kami lewati ada kunang-kunang yang berkumpul. Menurut mitos, kunang-kunang itu adalah kuku-kuku dari mayat. Kami mulai merasa janggal, tapi tetap lanjut berjalan. Gunung Lawu pada saat itu belum menjadi gunung yang ramai dikunjungi wisatawan. Hanya ada beberapa pendaki atau orang yang berburu hama seperti babi hutan. Kami sempat kebingungan menemukan jalur yang benar. Meski Bimo, Dani, dan Arif sudah beberapa kali mendaki Gunung Lawu, malam itu mereka seperti kebingungan. Saat di pos 1, kami mendengar suara motor yang terdengar seperti dipanaskan. Kami mengira suara itu berasal dari pemukiman di bawah. Malam itu bulan bersinar terang, langit cerah dengan banyak bintang. Tapi semakin dalam kami masuk ke hutan, semakin gelap. Hutan Gunung Lawu masih rapat dan lebat. Alat penerangan kami tidak cukup, suasana semakin mencekam. Meski hati dan pikiran mulai ragu, kami tetap berjalan. Di sebuah tanjakan panjang, saya melihat ada cahaya di depan kami. Saya memberitahu teman-teman, ada pendaki lain di depan. Kami berharap bertemu pendaki lain dan segera berlari menuju cahaya tersebut. Malam Jumat itu, kami semua merasa Gunung Lawu benar-benar sepi. Kami mulai ragu dengan jalan yang kami lewati, berharap bisa menemukan pendaki lain yang bisa menunjukkan arah yang benar. Setelah berlari cukup jauh, kami tidak menemukan siapapun. Kami hanya sampai di sebuah batu besar yang bisa dipijak. Kami naik ke atas batu tersebut dan mencoba mencari cahaya yang tadi terlihat, namun tidak menemukan apa-apa.
Vegetasi hutan mulai terbuka, tidak serapat sebelumnya. Kami mulai bisa melihat bulan purnama dan sedikit lampu kota di bawah sana. Pemandangan yang cukup indah membuat kami mulai merokok dan ngemil lagi, sambil bercanda untuk mencairkan suasana. Namun, tiba-tiba Gilang yang dari tadi selalu melucu berkata, "Yo, bau nggak?" Kami semua mencium bau yang bisa disimpulkan sebagai belerang. Kami terkejut karena Gunung Lawu bukan gunung berapi aktif yang memiliki kaldera atau kawah. Bau belerang berasal dari mana? Perjalanan menjadi lebih mencekam, suara besi yang dipukul masih terdengar, suara motor yang dipanaskan, dan kunang-kunang yang berjajar di pinggiran jalan setapak semakin banyak. Kami mulai merasa aneh karena sudah berjalan sekitar 2-3 jam, tetapi suara besi itu masih terdengar. Salah satu headlamp mulai error, sering mati nyala sendiri, dan satu-satunya senter yang kami bawa cahayanya sudah redup. Kami memutuskan untuk menggunakan senter dari handphone untuk menerangi jalan. Menurut Abdul, Dani, dan Arif yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu, estimasi pendakian dari bawah ke puncak sekitar 4 jam. Waktu itu sudah menunjukkan sekitar pukul 9 atau setengah 10 malam. Kami menyimpulkan pos 4 dan puncak sudah tidak jauh lagi. Namun, sesampainya di suatu tempat, Abdul berkata, "Ini pos 4. Kami merasa semangat dan mempercepat langkah untuk sampai ke tempat Abdul. Namun, setelah duduk dan istirahat, Ahmad yang dari tadi melihat sekeliling berkata, "Ini bukan pos 4. Kami tidak menemukan pohon besar dengan plat tulisan pos 4. Ternyata tempat yang kami pikir pos 4 adalah tempat yang mirip dengan letak pos 4. Kami merasa tertipu dan mulai berpikir untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Gilang meninggalkan sampah kemasan plastik di tempat duduk tadi. Namun karena kami terlanjur berjalan, kami memutuskan untuk kembali mengambil sampah tersebut nanti. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Keyboard yang dari tadi selalu melucu mulai banyak diam. Dia sering berhenti mendadak. Saya bertanya, "Kenapa, Pot?" Dia hanya fokus ke depan dengan muka tegang. Dia bilang ke Abdul yang ada di belakangnya, lihat tuh." Abdul menjawab, "Tidak ada apa-apa, lanjut saja, Pot." Kami mendengar suara berat seperti suara pria tua yang berkata dalam bahasa Sunda, "Minta rokok." Kami semua saling tatap, namun Abdul memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan formasi yang lebih rapat. Siaga yang membawa tongkat dari perkebunan menancapkan tongkat di tengah jalur. Perjalanan semakin aneh, kami merasa jalan yang kami lalui seperti berputar-putar. Setelah sekitar 45 menit, kami kembali ke tempat yang sama dengan pohon besar dan tongkat yang ditancapkan siaga. Kami merasa tersesat. Akhirnya, Agan mencoba menenangkan semua dengan mengajak berdoa. Setelah 15 menit berdoa, kami menemukan pos 4 yang sebenarnya. Di pos 4, kami merasa lega dan langsung menyalakan api unggun karena dingin. Kami duduk mengelilingi api unggun dengan formasi Irgi, Ahmad, dan Gilang membelakangi pohon. Sedangkan saya, Agan, dan Abdul menghadap pohon. Kami mulai masak-masak, namun saya merasa tidak nyaman. Seperti ada yang mengawasi dari segala penjuru. Saya memilih untuk tetap tenang dan tidak memberitahu yang lain agar suasana tidak semakin tidak enak. Singkat cerita, setelah makan kami tertawa melihat Irgi yang duduk di ujung dan rokoknya tetap menyala meskipun dia tidur. Tiba-tiba Gilang berkata, "Lihat arah jam 12. Kami semua melihat ke arah yang ditunjuknya dan kami melihat dua sosok yang berbeda. Saya dan Agan melihat sosok kakek-kakek tua yang berdiri di samping pohon besar. Sementara Gilang dan Adul melihat sosok perempuan berwarna putih samar-samar menghilang. Suasana mulai tidak nyaman. Gilang melihat sosok perempuan dengan wajah hancur dan langsung menutup matanya. Dia menarik Adul, yang kemudian juga melihat sosok perempuan tersebut. Kami semua merasa kelelahan dan mulai berdebat apakah harus melanjutkan pendakian atau tidak. Irgi tertidur, dan Ahmad hanya duduk diam dengan mata terbuka. Setelah debat sekitar setengah jam, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian sekitar pukul 2.00. Kami mengikuti satu-satunya jalan setapak yang ada, dan beberapa kali harus melewati terowongan yang terbentuk dari akar pohon dan bambu kuning. Tiba-tiba, kami mendengar suara perempuan melengking yang membuat kami ketakutan. Vegetasi mulai terbuka, dan kami bisa melihat puncak di kejauhan. Namun,
Jalan tiba-tiba buntu tertutup batu besar seperti tebing. Kami mencari jalan alternatif dan menemukan jalan setapak kecil ke arah kiri yang bisa dipijak. Setelah beberapa saat, kami akhirnya sampai di puncak. Alhamdulillah, setelah sampai di puncak, kami menyalakan api unggun dan mulai berbicara tentang gangguan dan kejanggalan yang kami alami selama perjalanan. Dewi membuka pembicaraan dengan menceritakan suara yang mengikuti dari belakang. Adul mengatakan melihat perempuan melayang di pinggir pohon, dan Gilang juga melihat sosok tersebut. Saya dan Agan melihat sosok kakek-kakek tua, sementara Ahmad mengaku melihat perempuan menyeramkan di pos 4. Akhirnya, kami memutuskan untuk menggelar tenda tanpa mendirikannya. Adul, Ahmad, dan Irgi tidur di dalam tenda, sementara saya, Agan, dan Gilang duduk di depan api unggun sambil berbicara. Kami akhirnya tertidur sekitar pukul 5.15 pagi setelah salat subuh. Agan dan Gilang bangun duluan untuk membangunkan saya, dan kami semua menikmati momen di puncak dengan masak-masak dan foto-foto. Akhirnya pada pukul 9 pagi kami memutuskan untuk turun. Saya berada di paling depan memimpin jalan. Saat hendak melewati jalur yang semalam kami lewati, tiba-tiba Adul dan Ahmad memanggil, "Ini di sini ada jalan." Saya pun memutar dan mengikuti mereka. Kami menyusuri jalan itu sampai ke tempat di mana kami melihat batu besar semalam. Namun, kami terkejut karena batu besar yang menyerupai tebing dengan tumbuhan menjalar itu sudah tidak ada. Batu yang semalam kami lihat jelas-jelas pagi ini hilang entah kemana. Kami lanjut turun dengan perasaan heran. Saat tiba lagi di pos 4, kami duduk sebentar sebelum melanjutkan perjalanan turun. Saya ingat akan sampah yang ditinggalkan Irgi semalam, jadi saya berniat untuk membawanya turun. Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami tiba di batu yang mengeluarkan bau belerang seperti telur busuk. Anehnya, semalam kami melewati banyak terowongan dan tempat di mana Irgi meninggalkan kemasan itu, tetapi pagi ini tempat-tempat itu tidak ada. Di perjalanan turun, kami tidak menemukan pos 2 atau pos 3, hanya pos 1 sampai pos 4. Keyboard kembali bercanda. Semalam kita turun travel gratis, dan kami semua tertawa mendengarnya. Yang lebih aneh lagi, semalam dari jarak ke batu sampai pos 4 memakan waktu berjam-jam, tetapi saat turun hanya memakan waktu 15 menit. Meski secara logika turun lebih cepat, tetapi apakah secepat itu? Kami turun dengan perasaan terheran-heran. Sekitar pukul 10.50, kami sudah kembali ke area perkebunan dan bertemu dengan beberapa warga yang hendak berkebun. Setelah berjalan lagi, kami sampai di pemukiman dan singgah di warung. Kami ngobrol dengan seorang bapak di warung tersebut dan menceritakan pengalaman kami di Gunung Lawu. Bapak itu kemudian menyarankan agar kami berdoa. Saat kami membuka HP, kami terkejut bahwa ternyata sudah hari Minggu. Bapak di warung tersebut menoleh dan bertanya, "Kalian naik hari apa?" Saya menjawab, "Kemarin Pak, Kamis malam Jumat." Ternyata waktu sudah berlalu lebih cepat dari yang kami rasakan. Kami mengikuti bapak itu ke sebuah rumah untuk membersihkan diri. Setelah menceritakan kejadian semalam secara detail, bapak tersebut memberi kami air untuk diminum dan disuruh membasuh muka. Dia berkata, "Untung saja kalian malam tadi berdoa. Kalau tidak tahu bagaimana nasib kalian sekarang." Setelah pamitan, kami pulang dengan perasaan campur aduk. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami masih merasakan gangguan-gangguan seperti mimpi buruk dan perasaan berat di pundak. Tetapi perlahan semuanya kembali normal. Moral dari cerita ini adalah, meskipun kita menghadapi situasi yang tidak bisa dijelaskan secara logika, keyakinan dan doa bisa menjadi penolong kita.